Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Musuh Ponco. Nama saya Siujo Nosung, asli Pontianak gitu ya. Sudah berkeluarga, anak dua. Yang pertama umurnya 16 tahun, cewek ya. Yang kedua cowok umur 11 tahun. Jadi 9 tahun yang lalu kami pindah ke Jakarta. Dan saya pelayanan di Gereja Kristen Jakarta ya, GKJ. Memang GKJ juga ada yang Jawa kan ya, tapi ini yang Jakarta ya. Gereja Kristen Jakarta Jemaat Kartini. Nah, senang sekali bisa bersama-sama saudara sekalian untuk beribadah, memuji Tuhan. Dan kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan baca dulu dari Efesus pasal 2, ayat 8 sampai 10. Kita akan sama-sama membacakan beberapa ayat ini sebagai dasar khotbah pada hari ini ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati memohon kiranya Tuhan beserta dengan kami pada saat firman Tuhan diberitakan. Kami tahu kami terbatas, kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, bahkan kami digerakkan untuk taat melakukannya. Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah ini, Tuhan tolong pakai sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan tolong setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, ialah firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi juga mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai khotbah hari ini dengan kesaksian. Bentar ya, ini bisa gerak. Iya, satu lagi. Oke. Kesaksian dari dua orang. Yang pertama adalah seorang ibu ya, dia memberikan kesaksian di sebuah pertemuan yang temanya berkaitan tentang ini ya, tentang hati yang bersyukur itu. Suatu kali dia berkata begini, dia tinggal bersama suami, 2 orang saja karena anak-anak sudah dewasa, itu hal yang biasa ya, anak-anak sudah dewasa, kita tinggal berdua begitu kan ya. Lalu suatu malam terjadilah ya peristiwa itu di mana sang suami yang memang belakangan juga sudah ada gejala penyakit jantung, dan malam itu mengalami serangan jantung. Dan ibu ini tentu saja kaget ya. Ya kita tidak pernah merencanakan bukan penyakit seperti ini atau serangan seperti itu. Dia kaget, dia panik, tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia terpikir, oh ada tetangga saya. Dia kemudian ke tetangganya diketok-ketok, gedor-gedor pintunya. Dan tetangganya keluar, seorang bapak dan ada anaknya, anak pemuda di dalam. Dan dia berdua datang ke rumah ibu ini dan melihat ternyata betul kondisi bapak ini sepertinya sudah kritis ya. Perlu pertolongan dan mereka berkata, ayo kita bawa saja ke rumah sakit. Kemudian mereka bawa bapak ini dengan mobil, bawa ke rumah sakit, ke IGD dan segera ditolong. Dan puji Tuhan, bapak ini bisa tertolong. Dan perawat mengatakan kepada ibu ini, Bu, untung ibu cepat. Kalau tidak, mungkin bapak tidak tertolong lagi. Jadi waktu ibu ini memberikan kesaksian itu, dia begitu bersyukur ya kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada tetangganya ini. Kalau enggak ada bapak ini, apa terjadinya? Apa yang terjadi kepada suami saya? Jadi dia begitu berterima kasih kepada tetangganya itu. Bahkan dia berkata, aku tidak akan melupakan kebaikannya. Selama-lamanya aku ingat terus kebaikannya. Karena dialah penolong kami, penolong kehidupan suamiku, penolong keluargaku. Itu yang pertama. Yang kedua ada seorang saudara, ya sebenarnya dia sudah berkeluarga juga. Dia bercerita tentang pengalamannya beberapa tahun yang lalu, di mana waktu itu ya rumah mereka di daerah itu mengalami kebanjiran. Saya tidak tahu apakah di Semarang sering terjadi banjir, kalau di Jakarta dulu kan sering terjadi banjir ya. Jadi rumahnya kebanjiran dan apa yang terjadi biasanya kalau kebanjiran kan listrik dimatikan gitu kan ya, supaya tidak terjadi konslet gitu kan. Nah, kondisi tidak menyenangkan, air ya semakin lama semakin tinggi, hujan terus turun. Jadi saudara ini semakin khawatir. Apa yang terjadi ini? Bagaimana kalau misalnya airnya semakin tinggi,
Kita harus kemana? Kita harus mengungsi kemana? Apalagi anaknya waktu itu masih kecil, jadi dia sangat khawatir sekali. Dan dia tidak tahu harus bagaimana. Kalau dia mau keluar untuk membeli sesuatu barang kebutuhan mereka juga khawatir juga nanti saya tinggalkan anak istri di rumah, apa yang terjadi ke depan, kemudian ya. Kemudian dia bergumul di sana dan dia berkata begini, pada hari itu ya, saya melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup saya. Wah, pemandangan apa itu ya? Pemandangan luar biasa tentunya ya. Jadi dia berdiri di depan rumah dan dia melihat ke jalan dari kejauhan, dia melihat sesosok orang yang sangat dia kenal. Ya, dia kenal baik orang itu. Orang itu sudah cukup berumur juga, tidak terlalu muda, dan orang itu berusaha menerobos banjir itu untuk ke sana. Rupanya bapak itu yang dia lihat itu adalah pendeta gereja tempat saudara ini beribadah dan melayani. Wah, dia melihat Pak Pendeta dari kejauhan datang, dia begitu kaget tapi bercampur terharu juga, mau-maunya ya rela datang menembus banjir, datang ke tempat kami. Dia datang ke tempat saudara ini, mendoakan mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan juga memberikan bantuan kepada mereka sekeluarga. Jadi saudara ini berkata, saya tidak akan lupakan kebaikan Pak Pendeta ini selama-lamanya. Kalau sekarang Pak Pendeta butuh apa, pasti saya akan membantu dia. Saya akan berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk beliau. Walaupun harus mengorbankan apapun, saya pun bersedia untuk melakukannya. Nah saudara sekalian, dua contoh kesaksian ini adalah contoh dari ini ya, hati yang bersyukur itu. Yang kadangkala susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena tidak cukup dengan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam itu. Perasaan syukur yang luar biasa. Itu hanya bisa diungkapkan oleh orang-orang yang sungguh merasakannya. Walaupun saya juga tidak merasakan seperti mereka, saya berusaha mencoba merasakan hal itu. Dan tentu saja tidak akan sebaik mereka berdua yang sungguh merasakan kebaikan itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kebaikan seperti itu? Apakah pernah ditolong orang? Pernahkah mendapatkan perhatian dari orang lain? Yang begitu luar biasanya kita merasa sampai-sampai kita berkata, saya tidak akan lupa sampai seumur hidup saya. Apakah ada, saudara sekalian? Ada ya? Puji Tuhan ada. Karena kita semua orang pasti pernah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ya mungkin kita bisa anggap pertolongan itu kecil, besar, penting, remeh, dan sebagainya. Tapi kita semua pernah. Tapi pernahkah pertolongan itu sungguh mengubahkan kita, membawakan rasa syukur yang luar biasa, bahkan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saudara sekalian, sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, kita semua, siapapun itu, pasti pernah menerima kebaikan itu. Percaya tidak? Setiap kita pasti pernah menerima sebuah tindakan pengorbanan yang luar biasa itu. Sebuah perbuatan anugerah yang luar biasa yang harusnya kita juga tidak akan bisa lupakan sepanjang umur hidup kita. Yang mengubahkan kehidupan kita. Perbuatan atau tindakan apakah itu? Perbuatan atau tindakan yang sering kita sebut sebagai sebuah anugerah yang luar biasa. Amazing grace itu ya. Anugerah yang Tuhan nyatakan. Mungkin baterainya habis apa? Gak bisa ya. Anugerah yang luar biasa yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita semua orang percaya mengalami itu. Mengalami anugerah itu. Yang harusnya tidak layak untuk mendapatkan itu. Tapi diberikan oleh Tuhan. Dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dengan begitu harusnya setiap kita mengakui itu bahwa betul. Mengakui bahwa itu adalah pertolongan yang luar biasa yang harusnya tidak pernah akan saya lupakan sepanjang umur atau sepanjang kehidupan saya. Inilah yang mau kita renungkan sama-sama saudara sekalian. Inilah yang mau diingatkan kepada kita semua lagi. Diajarkan kepada kita lagi. Mungkin kita sudah tahu mungkin ya. Tapi mungkin perasaan itu sudah berbeda. Ya. Seperti orang berkata, mungkin kasihnya udah pudar gitu ya.
Kalau dulu baru percaya Tuhan, wah perasaannya beda ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, belasan tahun mungkin sudah berbeda. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Saudara belajar, saya juga belajar. Kita sama-sama mau kembali diingatkan lagi tentang karunia yang luar biasa dari Tuhan itu. Dan bagaimana karunia itu, anugerah itu menggerakkan kita untuk punya motivasi, punya gerakan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kita berkata, tunggu dulu. Tema kita apa hari ini ya? Kenapa kok bicara ini? Bicara tentang syukur, tentang kebaikan. Ya. Hubungannya apa dengan tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah hidup yang dibentuk Injil atau dibentuk oleh Injil. Saudara sekalian, tema ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena pada saat saya berkata tentang amazing grace itu sebenarnya anugerah atau kasih karunia itu adalah yang kita terima karena kenapa? Karena kita menerima berita Injil itu bukan? Injil itu yang kita terima sebagai kabar baik, itulah yang kita syukuri. Dan kemudian itulah yang menggerakkan kita untuk bertekad. Karena aku telah diselamatkan Tuhan, aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau persembahkan hidupku demi Tuhan. Nah itulah sebenarnya ciri utama dari kehidupan yang dibentuk oleh Injil itu. Kehidupan yang ada kesadaran, ada rasa syukur, ada motivasi dan tindakan untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu hidup yang dibentuk oleh Injil. Ya paling tidak itulah yang diucapkan oleh Timothy Keller ya di dalam kutipan di atas. Dia berkata bahwa kehidupan yang dibentuk oleh Injil itu bisa diwakili oleh ayat ini saudara sekalian. Waktu kita baca ayat ini, kita merenungkan dan kita melakukan, maka kehidupan kita adalah sudah kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh melakukannya atau tidak. Dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah inilah target kita saudara sekalian. Orang-orang yang diselamatkan Tuhan punya target ini. Kesadaran bahwa aku ini bukan lagi milikku sendiri, tapi milik Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu kalimat terakhir, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan kehidupan kita. Bukankah ini sama dengan yang tadi saya sampaikan di depan tadi? Bukan? Ada kerinduan, ada tekad, ada komitmen, ada respons. Karena kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan, kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita. Menjadikan Kristus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan penguasa kehidupan kita. Yang mengatur segala tindak tanduk kita. Yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun yang berkenan dan memuliakannya. Itu yang disampaikan melalui ayat ini bukan? Dan satu orang lagi ya dari penulis buku yang bernama Ian Hamilton. Dia menulis buku yang judulnya sesuai dengan tema khotbah hari ini. Ya, walaupun saya tidak baca keseluruhan bukunya, tapi paling tidak ini ada kutipan yang bagus dari buku ini. Dia berkata bahwa sebenarnya Injil itu memang adalah kabar baik. Mungkin minggu lalu sudah disampaikan tentang apa itu Injil juga ya. Nah Injil itu kabar baik tentang anak Allah, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia yang penuh dengan orang yang berdosa, yang menuju kebinasaan itu. Di mana ia datang ya menawarkan kehidupan yang kekal itu kepada kita untuk kita terima dengan iman. Kemudian tidak berhenti di sana saja. Dia berkata bahwa Injil itu tidak berhenti pada oke, kamu selamat, kamu tidak masuk neraka, kamu masuk surga. Cukup di sana. Tidak sampai di sana saja. Tetapi Tuhan ingin memiliki kita dan ingin menggerakkan kita, mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kenapa? Kita ini adalah orang-orang yang telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Yang telah mengorbankan tubuhnya yang mulia itu demi mendapatkan kita, memiliki kita. Itulah yang digambarkan melalui tulisan dari buku Ian Hamilton itu. Tentang hidup yang dibentuk oleh Injil. Jadi kembali lagi adalah ini berhubungan dari depan sampai sekarang apa yang kita sampaikan ini. Jadi kita jangan menerima Injil cuma sebagai berita yang baik. Oke, kita setuju itu berita baik, tapi sampai di sana saja. Tidak mempengaruhi apa-apa. Harus sampai berita Injil itu kita terima, kita resapi dan mengubahkan kehidupan kita. Baru tujuan dari Tuhan yang terutama dalam hidup kita itu baru tercapai. Jadi sama saja dengan mengatakan bahwa kita harus menyesuaikan, menyelaraskan kehidupan kita dengan Injil yang kita terima itu. Bagaimana caranya itu pertanyaannya kan?
Kita sudah ikut Tuhan begitu lama, apakah kita sudah berani mengakui berkata, aku ini sudah sesuai dengan Injil, sudah cocok. Beranikah kita mengatakan seperti itu? Mungkin kita tidak seberani itu karena kita tahu, aku punya pergumulan, aku punya kesusahan menghadapi pergumulan dosa tertentu, ingin berubah juga sulit. Nah, memang kita tahu dalam perjalanan mengikut Tuhan, ingin diubahkan itu tidak gampang. Tetapi paling tidak dengan menyadari bahwa ini bukan sekedar hukum, bukan sekedar perintah, mungkin ini akan berbeda. Karena kalau kita menganggap itu sebagai hukum semata, kita merasa tertekan, ya. Aku tertekan. Aku merasa dengan ikut Tuhan kok makin tidak bebas, semakin dikuasai oleh aturan-aturan yang sulit bagiku. Tetapi kalau kita melihat itu secara berbeda, bukan hukum yang Tuhan berikan, tetapi justru adalah anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan bagi kita untuk diubahkan, untuk hidup bagi Tuhan, itu akan berbeda. Jadi tema kita hari ini juga ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi itu. Bukan melihat ini sebagai perintah baru lagi, satu perintah lagi. Tapi melihat itu sebagai wujud kita sadar, wujud kita mau menyerahkan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Jadi kesadaran kita akan kasih karunia yang kita peroleh karena Injil Kristus itu adalah dorongan bagi kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan dengan cara hidup bagi Tuhan. Itulah isi utama, ciri utama dari kehidupan yang dibentuk Injil. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Efesus tadi, ya. Setelah bicara panjang lebar baru kita masuk ke Efesus. Efesus tadi kita baca adalah Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tapi kalau kita baca Alkitab kita, sebenarnya Efesus pasal 2 itu sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 10 itu memang di bawah tema semuanya adalah kasih karunia. Jadi sebenarnya pada saat menjelaskan ayat 8 sampai 10, kita perlu terlebih dahulu ya sedikit banyak tahu tentang ayat-ayat sebelumnya. Supaya kita bisa lebih menangkap, lebih bisa merasakan apa yang Paulus mau ungkapkan kepada kita. Mari kita lihat beberapa ayat di depan dulu sebelum kita masuk ke ayat 8. Nah, ayat 1 sampai 3, tujuan Paulus adalah di sana adalah mengingatkan kepada orang-orang percaya, penerima suratnya dan juga kepada kita semua tentunya, kondisi kita dulu sebelum percaya Tuhan itu seperti apa sih? Dulu waktu kita belum mendengar Injil, kita hidup dalam kondisi seperti apa? Jadi Rasul Paulus itu mengingatkan, ya. Karena kenapa? Kita pernah tahu kondisi kita, jadi diingatkan kembali. Bahwa engkau dulu adalah orang-orang yang hidup di dalam, bahkan dikatakan mati di dalam pelanggaran dan dosa. Kita dikuasai dosa, kita tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita berjalan, mengantri menuju kebinasaan. Itulah kondisi kita semua sebelum percaya Tuhan. Termasuk Rasul Paulus, karena di ayat ketiga, dikatakan ya, ayat ketiga saya bacakan, tidak ada di layar. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus berkata, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus berkata, aku juga sama seperti kalian semua. Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah, dihukum oleh Allah. Itu kondisi kita. Kenapa itu harus ditekankan dan diingatkan? Supaya perasaan kita itu muncul. Karena kalau kita tidak merasa pertolongan itu begitu luar biasa, rasa syukur kita juga biasa-biasa saja, bukan? Kita sering membeda-bedakan itu. Syukur semua orang bisa bersyukur, tapi syukur yang seperti apa? Itu bergantung sekali dengan perasaan kita waktu kita menerima sesuatu dari orang lain. Nah, ini kembali diingatkan kepada kita. Ingat, kita dulu adalah orang-orang yang dimurkai, yang akan dihukum. Tapi kemudian ayat 4-7 Paulus mengatakan, karena belas kasihan Allah, karena kasih Allah lah yang telah melepaskan kita dari kondisi itu. Dalam kegelapan dibawa kepada terang, dikuasai dosa, dilepaskan belenggu dosa itu. Sehingga kita bisa dilepaskan dan kita bebas, kita merdeka. Karena Tuhan, karena Allah, karena kasihnya kepada kita. Waktu kita mendengar penjelasan ini, apakah dalam hati kita tidak ada perasaan tertentu? Atau biasa saja ya? Saya sudah sering dengar pengajaran ini, saya sudah sering baca kalimat-kalimat ini. Lewat begitu saja.
Terus terang kadang-kadang saya juga merasa kadang-kadang kita waktu baca bisa lewat begitu saja. Tapi hari ini kita mau sama-sama merenungkan itu. Jangan biarkan itu lewat begitu saja. Coba dipikirkan, dibaca ulang, didengar ulang, diresapi. Apa yang Paulus katakan itu di bagian awal ini? Apakah dengan apa yang dia katakan itu tidak menimbulkan rasa syukur sedikit pun dalam diri kita? Aku ini loh harusnya sudah dihukum mati. Tetapi Tuhan lepaskan, bebaskan aku. Mungkin kalau kita pakai ilustrasi yang lain, aku ini harus berhutang kepada dia. Hutangku begitu besar, tidak mampu aku lunasi. Tapi suatu kali ada orang berkata, aku lunaskan hutangmu. Perasaan itu mungkin kita merasa itu lebih bisa disyukuri kali ya. Kita merasa itu lebih real ya sepertinya ya. Karena berkaitan tentang hidup kita di dunia ini. Tapi waktu kita berbicara tentang kehidupan kita di dunia yang akan datang itu. Bagaimana Tuhan telah menolong kita begitu luar biasa. Kenapa kita itu begitu sulit sekali untuk punya rasa syukur itu. Padahal Allah lah yang datang mencari kita semua. Menyelamatkan kita. Memberikan kita kehidupan yang kekal. Kurang apakah lagi tindakan Tuhan Yesus itu? Masih kurang apa lagi? Masih harus tambah apa lagi baru kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah anugerah yang luar biasa. Bukankah ini adalah sebuah berita dan karya dari Tuhan Yesus yang harusnya mengubahkan kehidupan kita? Bukankah ini merupakan suatu pengalaman mendapatkan kebaikan yang luar biasa yang harusnya kita bisa ceritakan kepada orang lain? Kebaikan yang diperoleh dari Injil Yesus Kristus itulah yang melepaskan kita dari kegelapan. Masihkah dalam diri kita tidak ada rasa syukur yang begitu dalam pada saat menyadari apa yang telah Allah lakukan di dalam Kristus bagi kita semua? Apalagi yang kurang? Apalagi yang kita harapkan dari Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan yang beranugerah kepada kita. Kesadaran ini sangat penting Bapak Saudara sekalian. Selama kita belum sadar, selama kita belum ada rasa syukur di dalam diri kita, sulit sekali kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena kita belum sadar, belum sungguh-sungguh menerima hal itu. Ayat 8 dan 9 kita sampai kepada ayat yang kita baca tadi. Paulus kembali menegaskan kepada para pembaca suratnya, kepada kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Ini adalah sebuah kesimpulan dari penjelasannya di atas mengatakan bahwa kamu semua itu diselamatkan karena anugerah. Karena iman kepada Tuhan. Bukan karena perbuatanmu. Jangan menganggap engkau begitu hebat, engkau begitu baik sehingga engkau layak diselamatkan. Tidak, kita semua sama. Kita tidak lebih layak daripada orang lain. Dan orang lain juga tidak lebih layak daripada kita. Karena kita semua adalah orang yang dimurkai Tuhan. Tetapi kita semua diselamatkan karena anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Itu yang Paulus mau tekankan kepada jemaat-jemaat di Efesus dan kepada setiap kita semua pada hari ini. Lalu kalau kita sudah menyadari hal ini, apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud respon kita akan apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Kita lihat ayat ke-10. Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena tindakan kebaikan kita, bukan. Kita tidak diselamatkan karena itu. Tapi bukan berarti setelah diselamatkan, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena ada orang yang berpikiran begitu, saya udah selamat kok, saya udah percaya Tuhan, nggak perlu buat baik. Bahkan dia merasa buat dosa juga nggak apa-apa, pasti selamat kan, gitu kan. Ada orang yang berpikiran seperti itu bukan? Tapi Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan punya tujuan. Tujuan kita adalah melakukan pekerjaan baik itu. Jadi setelah kita diselamatkan oleh anugerah, menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan tujuan adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu pekerjaan baik. Dan itu bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita mau beri contoh, tentu saja banyak gitu ya. Contoh dalam keluarga kita, bagaimana kalau di Efesus juga, Paulus juga bercerita kan bagaimana harus mengasihi istri ya, istri tunduk kepada suami. Kemudian di sini juga berbicara tentang kesatuan gereja, berbicara tentang bagaimana kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itu semua adalah bagian dari ini. Bagian dari kita melakukan pekerjaan baik
demi kemuliaan Tuhan. Paulus dalam beberapa suratnya memakai pola seperti ini bukan? Di depan dia ngajarin teori-teori, teologi-teologi, kemudian aplikasinya di belakang. Nah itu ada contoh-contohnya. Kalau kita mau baca bagaimana sih hidup yang melakukan pekerjaan baik itu, bagaimana sih hidup yang dibentuk oleh Injil itu, kita bisa baca Efesus pasal 4. Kita akan melihat bagaimana kita harus mengendalikan perkataan kita, bagaimana kita harus mengampuni orang lain, bagaimana kita tidak boleh marah sembarangan dan sebagainya. Itu semua ada di dalam. Karena itu adalah bagian yang harus kita kerjakan sebagai wujud respon kita kepada Tuhan. Karena dia telah mengasihi kita dengan luar biasa. Nah saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Dan pertanyaannya adalah apakah di dalam hati kita sudah ada motivasi itu untuk sungguh-sungguh menyesuaikan kehidupan kita dengan Injil? Apakah ada dorongan dalam diri kita untuk menanggalkan segala keegoisan kita, menanggalkan manusia lama kita, dan kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan, bahkan juga bagi sesama? Apakah kita sudah siap untuk menjadikan Kristus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita, dan menjadikan dia sebagai objek penyembahan kita satu-satunya? Ada cerita tentang seorang wanita, ya, dia pernah mengalami suatu masalah yang berat di pekerjaan, sampai-sampai dia karena kesalahannya itu dia akan dipecat. Namun akhirnya ternyata dia tidak dipecat karena dia ditolong oleh pimpinannya atau atasannya. Nah ini gambar cuma contoh ya, bukan orang ini ya jangan kira ini orang ini, bukan, ini cuma gambaran kira-kira. Jadi ternyata bosnya ini, pimpinannya itu membela dia, membela wanita ini, dan dia berkata, ya memang dia melakukan kesalahan, tapi itu juga karena salah saya. Salahkan saya, karena saya tidak baik-baik melatih dia, saya tidak baik-baik mengawasi dia, akhirnya dia melakukan kesalahan. Jadi pimpinan ini yang selama ini terkenal baik, ya, kredibilitasnya bagus, tetapi gara-gara dia membela wanita ini, karyawannya ini menjadi turun, ya, nama baiknya menjadi turun gara-gara itu. Tetapi dia tetap bersedia untuk melakukannya. Nah kemudian si karyawan wanita ini heran, kok aneh ya, kok ada bos kayak begitu ya? Setahu saya tidak ada tuh pimpinan yang bersedia mengorbankan dirinya bagi bawahannya. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Adapun adalah pimpinan yang mengambil kesempatan atau memanfaatkan bawahannya untuk mendapatkan popularitas atau pujian dan sebagainya, mengambil kredit dari bawahannya. Itu ada, tapi ini kok beda. Maka oleh karena ini ya, keingintahuan dan kebingungannya itu, dia berkali-kali mau bertemu dengan atasannya, menyatakan ucapan terima kasih, bahkan ingin bertanya, kok mau melakukan hal itu? Kemudian setelah ditanya berulang kali, sebenarnya pimpinan itu berkata, udah nggak apa-apa. Udah saya ikhlas melakukannya, tidak usah dipusingkan lagi ya, udah lanjutkan saja pekerjaanmu. Tapi dia tidak puas dan dia berulang-ulang bertanya kepada pimpinannya, dan akhirnya pimpinan pun memberikan jawaban kepada wanita itu yang pada awalnya sebenarnya dia tidak mau. Akhirnya dia berkata begini, saya ingin memberitahu kepada Anda, kepada kamu, bahwa saya ini orang Kristen. Tahukah kamu bahwa kehidupan saya setelah menjadi orang Kristen itu dipengaruhi, digerakkan oleh seorang yang juga telah menanggung kesalahanku. Harusnya aku yang salah, harusnya aku yang dihukum, tapi dia menanggung kesalahanku, mengambil hukuman itu demi aku, dan itulah yang menggerakkan kehidupanku sampai saat ini. Orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang saya percaya sebagai Tuhan dan penguasa kehidupanku. Oleh karena perasaan syukur di dalam hatinya lah sang pimpinan bisa melakukan hal itu. Apakah dia dipaksa? Tidak. Tadi kita sudah katakan, ini bukan dengan cara paksaan. Dia tidak dipaksa untuk membela karyawannya. Kalau dia tidak bela karyawannya pun tidak ada orang yang menyalahkan dia. Karena bukan salah dia, salah karyawannya. Dia tidak ditekan oleh siapapun untuk melakukan hal itu. Dengan rela hati dia melakukan tindakan kasih itu karena dia sadar dia milik Kristus. Yang juga sudah terlebih dahulu melakukan tindakan itu. Telah membela dia, telah menggantikan dia, telah menolong dia dengan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Nah saudara sekalian, dari ilustrasi ini, dari cerita ini, kisah nyata ini, kita melihat bahwa itulah kehidupan yang dibentuk oleh Injil saudara sekalian. Kehidupan yang berbeda dengan orang lain di sekitar kita.
yang berbeda dengan dunia. Yang mungkin membuat orang dunia terheran-heran mungkin terkagum-kagum juga. Bahkan ada yang orang mengira ini kok bodoh gitu ya. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau kita setelah percaya kepada Tuhan, nggak berubah-berubah juga, ya kecuali kita sudah memang baik pada awalnya gitu ya, tidak perlu berubah lagi. Tapi sepertinya tidak ya, kita semua pasti perlu berubah. Kalau kita tidak berubah-berubah juga, nah kita harus kembali lagi diingatkan. Diingatkan lagi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, supaya kita sungguh bisa diubahkan. Saudara sekalian, Paulus juga pada saat dia berkali-kali mendorong orang untuk melakukan pelayanan, untuk memberikan persembahan, dia juga menggunakan cara ini. Dia tidak menggunakan statusnya, aku ini rasul ya, kuperintahkan kamu, persembahkan uangmu. Dia tidak begitu. Aku ini hamba Tuhan, bawa uangmu, persembahkan itu. Dia tidak menggunakan otoritas itu. Tapi dia kembali mengingatkan mereka akan apa yang telah Kristus kerjakan dalam kehidupan mereka. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal 8-9 bercerita tentang bagaimana Paulus mendorong jemaat-jemaat untuk memberikan persembahan, membantu saudara seiman yang berkebutuhan. Dia berkata apa? Iya, itu Tuhan Yesus, menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi dia menggunakan karya Kristus untuk menggerakkan mereka, bukan untuk memaksa mereka, supaya mereka dengan rela hati untuk menggunakan hidup mereka bagi Kristus. Memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka. Nah kalau kita baca Efesus bagian belakang kita akan melihat itu. Perbedaan dari orang yang sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan. Itulah kehidupan yang dibentuk oleh Injil saudara sekalian. Itulah kehidupan yang kita harapkan dari setiap kita. Kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang tidak sama lagi. Karena kesadaran akan kebaikan Tuhan. Yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah masihkah kita terus mengulang-ulang dosa kita yang lama itu. Pada saat kita melakukan dosa itu, seolah-olah kita ingin sekali lagi menyalibkan Tuhan Yesus di salib itu. Pada saat kita melakukan dosa itu, kita ingin sekali lagi seolah-olah kita belum puas untuk melihat Tuhan Yesus di salib. Sehingga kita melakukan dosa kita. Karena kita tahu dosa kita lah yang menjadi penyebab Tuhan Yesus di salib, bukan? Jadi mari sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus, mari kita menggunakan pola pikir Kristus dalam kehidupan kita. Saudara sekalian dan saya juga tentunya. Biarlah setiap kali kita mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Pikir, saya ini anak Tuhan, saya ini murid Kristus. Apakah boleh saya melakukan ini atau tidak? Seperti yang kita sering dengar, what would Jesus do di dalam kondisi seperti ini? Pada saat kita ada pikiran jahat, ingat, Tuhan Yesus maunya seperti apa? Apakah ini Tuhan senang atau tidak? Jangan lupa kita ini adalah anggotanya Tuhan Yesus ya. Jangan sampai kita ini mempermalukan ya Tuhan Yesus. Karena kita suka berkata, ini saya alumni ini loh, sekolah ini, ya, saya anggota gereja ini loh, gitu kan? Karena kita tahu kita bangga dengan itu ya. Tapi kita kan nggak mungkin kalau kita bangga dengan gereja kita, dengan sekolah kita, dengan orang yang menolong kita, nggak mungkin kita dengan sengaja melakukan apa yang mendukakan hati dia, bukan? Dia sudah menolong kita demikian rupa, tapi kita masih membalasnya dengan kejahatan. Tidak mungkin, bukan? Dia sudah memberikan bantuan begitu rupa, kita mesti menjelek-jelekan dia, tidak memuji dia. Tidak seperti itu, bukan? Itulah gambaran dari kita, saudara sekalian. Pada saat kita sudah merasakan itu, mari kita sebagai murid-murid Kristus, kita menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan Injil, dibentuk oleh Injil. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Sekali lagi, kesadaran akan kasih karunia yang diperoleh karena Injil Kristus itu adalah sebagai dorongan bagi kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan dengan cara hidup bagi Kristus. Itulah ciri utama dari kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Pertanyaan bagi kita semua adalah, seberapa dalamkah rasa syukur itu sudah ada di dalam diri kita? Atau pertanyaannya, apakah rasa syukur itu ada dalam diri kita? Seberapa berharganya bagi kita anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Dan terakhir, pertanyaan yang sangat penting. Ya Tuhan, dengan apakah aku membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupanku? Ini ada lagunya ya. Ada lagunya, dengan apakah aku balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita. Kita bawa pulang, kita renungkan.
Nah, kita terus bertanya, ya Tuhan, seperti Rasul Paulus pada saat dia diselamatkan, dia bertanya, Tuhan apa yang aku bisa perbuat untukmu? Biarlah itu juga menjadi pertanyaan kita semua. Karena kita tahu panggilan kita sebagai murid Kristus adalah kita menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan Injil. Kita hidup bagi Kristus, memuliakan Tuhan selama-lamanya.